Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang menjadi tema kita saat ini adalah jangan ragu beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya mengambil tema ini saudara yang terkasih? Karena kebanyakan saat ini banyak orang yang ragu terhadap imannya dan apalagi kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi ayat perenungan kita saat ini adalah terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 39. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang yang memiliki keraguan dalam hidupnya dan yang selalu bertanya-tanya, siapakah itu Yesus? Bukankah hampir setiap kitab suci menjelaskan dan menerangkan bahwa dia adalah Roh Allah dan bahwa dia adalah firman Allah? Orang yang masih memiliki keraguan-raguan dalam hidupnya, maka dikatakan oleh firman Tuhan tidak tenang dalam hidupnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Yesus adalah Tuhan Allah. Bukankah ayat firman Tuhan menjelaskan dalam Roma 9 ayat yang kelima? Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sudah sangat jelas dan benar bahwa ia adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Anda masih meragukan? Dalam menentukan keyakinan dan iman tidak layak bila disertai dengan keraguan. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bila Anda sudah percaya kepada Kristus, marilah kerjakan imanmu di dalam dia. Kita semua bersyukur kalau sudah memiliki iman kepadanya, karena hal itu dikerjakan oleh Allah dan bukan manusia. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Jadi bukan gagah dan hebatnya kita, namun oleh karena Allah sendiri yang mengerjakan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, di saat ada murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea dan berkata, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-65. Lalu berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Bersyukur bila kita sudah menerima Yesus dan juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semuanya itu dikerjakan oleh Allah dan bukan manusia, dan bukan diri kita sendiri, tetapi Allah sendiri yang mengerjakannya. Jadi dalam hal manusia perlu merespon panggilannya dan mengerjakan dengan baik dan tidak boleh jemu-jemu, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pertanyaannya, bagaimanakah mengerjakan iman? Cara mengerjakan iman saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada 3 hal yang tidak boleh dipisahkan dalam hidup kita sebagai orang percaya atau orang-orang yang ingin mengerjakan iman kita. Yaitu yang pertama, beribadah, seperti yang dijelaskan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-18. Dan yang kedua, melakukan perintah Tuhan, seperti Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang ketiga, mengutamakan Tuhan.
seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-33. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita kerjakan iman kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, mengutamakan Tuhan selalu dalam segala hal yang kita lakukan. Ingat saudara-saudara, yang menjadi ayat terakhir saya sampaikan yaitu Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa pun kita berada. Dan akhir kata saya ucapkan Shalom. Amin.